سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج عطفا يجيرا العلاوي يا أهيل الجود والكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sahabat aksi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia pilihan, seorang pemimpin yang paling adil, seorang pemimpin yang paling bijaksana, bahkan satu-satunya seorang pemimpin umat manusia yang mampu memberikan solusi terhadap umat manusia untuk terbebas dan terhindar dari berbagai macam bentuk krisis dan penderitaan. Seorang pemimpin spektakuler dunia yang abadi sepanjang masa fid dini wad dunya wal akhirah. Terbaik di antara yang paling baik dan paling baik di antara yang terbaik. King of the king, the best of the best. Can you understand? Yes, Ajara. Sahabat aksi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau manusia besar bukan karena dibesar-besarkan oleh umatnya, tetapi beliau besar oleh karena kebesaran akhlak yang dimilikinya. Subhanallah. Banyak sekali orang-orang orientalis barat meneliti tentang karakter seorang Rasulullah Muhammad. Stoddard misalnya, dengan ungkapannya yang jitu mengatakan, semakin dalam penyelidikan kita tentang Muhammad, pasti akan semakin kagum kita dibuatnya. Michael Hutz juga mengadakan satu penelitian yang objektif selama 12 tahun lamanya dan memunculkan nama Muhammad bin Abdullah sebagai tokoh terkemuka di dunia yang sukses dalam karir kepemimpinannya. Hadirin dan hadirat sahabat aksi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa mengajarkan kepada umatnya, ana awaluma amartuhum bih. Saya adalah orang yang pertama yang melaksanakan apa yang saya perintahkan. Subhanallah. Beliau menjadi contoh, bukan sekedar memberi contoh. Dan setiap ada keberuntungan, beliau selalu terakhir. Subhanallah. Ketika beliau dalam perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah, beliau singgah di sebuah kampung yang bernama Kudait. Bapak Ibu tahu di mana Kudait? Nggak tahu. Ini dari Indosiar ke Pesing, belok kiri. Itu namanya kampung apa namanya? Kedoya. Kalau di sini, di sana namanya Kudait. Bertemu dengan Ummi Ma'bad. Di sana beliau adalah seorang yang sangat dermawan. Tetapi ketika Rasulullah singgah, dia tidak punya makanan. Dia sangat menyesal, ya Allah, ada tamu yang datang, aku tidak bisa memberikan makanan. Maka pada saat itu hanya ada satu ekor kambing yang sangat kurus, yang tidak mungkin lagi bisa menghasilkan air susu. Tapi Rasulullah dengan mukjizat yang Allah berikan akhirnya memeras susunya, kemudian dibagi kepada para sahabatnya, dan itu cukup, dan beliau mengambil yang terakhir. Saya punya sedikit permainan yang menyerupai analogi tentang bagaimana keberkahan dari tangan Rasulullah SAW. Ibu bapak, ini apa namanya? Air. Semua orang juga tahu insya Allah ya. Ini air apa namanya? Ini bukan putih, ini namanya bening. Kalau air putih namanya air susu, seperti ini. Ini baru namanya air putih. Silakan boleh tepuk tangan. Dan ini, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi dengan keberkahan kita bisa melihat Subhanallah, ini artinya makna sebuah keberkahan. Berkah itu artinya sedikit
tapi bisa untuk mencukupi. Bertambahnya nilai manfaat dan kebaikan, itulah yang disebut dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat mencontoh dan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasul terdapat suri teladan yang baik. Mudah-mudahan ini dapat kita teladan dalam kehidupan kita. Cukup dari saya sampai sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ininya kurang gini.